Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Diana Lestari, Nadia Istiqomah, Siti Nuryana, dan Dewi Rahmawati akan menjelaskan tentang pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan suaka alam, yaitu cagar alam, dan suaka marga satwa. Kawasan pelestarian alam yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya serta Taman Baru. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budaya, dan pariwisata serta rekreasi. Salah satu taman nasional yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Baluran. Pada tahun 1937, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan Baluran sebagai suaka marga satwa. Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna serta ekosistemnya yang memiliki beragam manfaat, baik manfaat yang bersifat tangible atau intangible yang berupa produk jasa lingkungan seperti udara yang bersih dan pemandangan alam. Kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruang dan waktu yang sama, sehingga diperlukan untuk suatu bentuk kebijakan yang mampu mengatur pengalokasian sumber daya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Taman Nasional Baluran memiliki objek dan daya tarik wisata alam yang cukup beragam, terdiri dari kombinasi berbagai bentang alam mulai dari ekosistem laut hingga pegunungan, savana, dan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan. Beberapa daerah di Taman Nasional Baluran yang sering dikunjungi wisatawan dan masyarakat untuk berbagai keperluan, terutama yang dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata. Pengelolaan sumber daya alam hayati yang berada di Taman Nasional Baluran menjadi sangat penting dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman yang terdapat di dalamnya. Kebijakan pengelolaan Taman Nasional Baluran akan mempengaruhi ekosistem alami dari Taman Nasional tersebut. Tetapi ada saja gangguan, yaitu melimpahnya sumber daya hayati yang ada Taman Nasional Baluran mengundang masyarakat untuk mengambil kekayaan sumber daya alam untuk dimanfaatkan potensinya dalam mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga lama-kelamaan kekayaan sumber daya alam Taman Nasional Baluran akan berkurang. Maka dari itu, kajian ekologi Taman Nasional Baluran sangat penting dilakukan untuk dapat digunakan sebagai informasi pengelolaan Taman Nasional Baluran selanjutnya agar lebih lestari. Nah, pengelolaan kawasan konservasi ini memiliki tujuan dan manfaat, diantaranya untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan Taman Nasional Baluran, untuk mengetahui daya tarik wisata alam yang cukup beragam yang berada di Taman Nasional Baluran, kemudian sebagai bahan informasi bagi pihak pengelola Taman Nasional Baluran, terus untuk meningkatkan dan mempromosikan wisata kawasan Taman Nasional Baluran, dan juga untuk meningkatkan nilai berbagai potensi wisata di kawasan Taman Nasional Baluran. Sedikit tentang Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional yang ada di Indonesia yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, dan Wongsorejo, Banyuwangi sebelah utara, Jawa Timur, Indonesia. Nah, nama Taman Nasional Baluran ini diambil dari salah satu nama gunung yang berada di daerah tersebut, yaitu Gunung Baluran. Taman nasional ini terdiri dari tipe vegetasi savana, hutan mangrove, dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Tipe vegetasi savana mendominasi kawasan Taman Nasional Baluran, yakni sekitar 40% dari total luas lahan. Taman Nasional Baluran sebagai salah satu kawasan konservasi yang terletak di Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Banyuwangi. Letak Taman Nasional juga sangat strategis karena berada di jalur pantura
yang dimana pasti dilewati oleh para wisatawan yang akan pergi ke Banyuwangi menuju Bali. Di dalamnya Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna dan ekosistem yang memiliki beragam manfaat. Taman Nasional Baluran memiliki banyak sekali objek wisata dan daya tarik wisata alam yang cukup beragam. Terdiri dari kombinasi berbagai bentang alam mulai dari ekosistem laut hingga pegunungan, savana, dan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan. Beberapa daerah di Taman Nasional Baluran yang sering dikunjungi wisatawan dan masyarakat untuk berbagai keperluan, terutama yang dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata. Antara lain yaitu Gua Jepang, Curah Tangis, Sumur Tua, Evergreen Forest, Bekol, Bama, Manting, Dermaga, Kramat, Kanjang, Balanan, Lempuyang, Talpat, Kacip, Bilik, Sijileh, Luk Air Tawar, Batu Numpuk, Pandean, dan Candi Bang. Wah, banyak sekali ya. Adapun wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Baluran meliputi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Dari berbagai objek wisata yang ada Taman Nasional Baluran, sebagian telah dikembangkan menjadi produk wisata, antara lain yaitu Gua Jepang, Curah Tangis, Visitor Center, Candi Bang, Savana Semiang, Savana Bengkol, Evergreen Forest Bekol, dan Pantai Bama. Kondisi fisiknya Taman Nasional Baluran yaitu ada iklim. Menurut klasifikasi Schmidt dan Verjoes, kawasan Taman Nasional Baluran memiliki iklim kering tipe F dengan temperatur sekitar antara 27,2 derajat Celcius sampai 30,9 derajat Celcius. Kelembaban udara 77%, kecepatan angin 7 knots, dan arah angin sangat dipengaruhi oleh arus angin tenggara yang kuat. Musim hujan pada bulan November-April, sedangkan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober, dengan curah hujan tinggi pada bulan Desember sampai dengan Januari. Namun, secara faktual, perkiraan tersebut sering berubah sesuai dengan kondisi global yang mempengaruhinya. Nah, kemudian ada geologi dan tanah. Secara geologi, Taman Nasional Baluran memiliki dua jenis golongan tanah, yaitu tanah pegunungan yang terdiri dari jenis tanah aluvial dan tanah vulkanik, serta tanah dasar laut yang terbatas hanya pada dataran pasir sepanjang pantai daerah-daerah hutan mangrove. Nah, kemudian ada hidrologi. Taman Nasional Baluran mempunyai tata air radial. Terdapat sungai-sungai besar termasuk Sungai Kacip yang mengalir dari kawasan menuju pantai Labuan Merak, Sungai Kelokoran, dan Sungai Bujal Mati yang menjadi batas Taman Nasional Baluran di bagian barat dan selatan. Kemudian ada kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Kawasan Taman Nasional Baluran ini berbatasan dengan dua desa, yaitu Desa Wonorejo dan Desa Sumberanyar. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Berbagai macam objek wisata yang ada di Taman Nasional Baluran. Yang pertama itu ada Pantai Bilik Sijile. Nah, kemudian ada Pantai Bama, Gunung Baluran, Savana Bekol. Flora dan fauna di Taman Nasional Baluran itu yang sangat beragam sekali ya. Tipe hutan yang sangat beragam juga. Ada hutan pantai, ada hutan mangrove dan rawa asin, kemudian ada hutan payau, terus hutan hujan pegunungan, hutan musim, padang lamun, kemudian terumbu karang, dan masih banyak lagi. Nah, lengkap banget kan Taman Nasional Baluran ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola Taman Nasional Baluran ini sebagai kawasan konservasi dan juga kawasan wisata alam. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara pengelolaannya yang akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, saya Nadia Istiqomah. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi selanjutnya, yaitu mengenai metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang digunakan untuk menyusun laporan pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran ini terdiri dari yang pertama studi literatur. Nah, laporan pengelolaan Taman Nasional Baluran ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan studi literatur ini yaitu dengan mencari literatur-literatur dari berbagai sumber yang valid yang ada di internet.
seperti jurnal, e-book, dan website yang memberikan informasi tentang Taman Nasional Baluran. Data yang dihasilkan dari studi literatur ini nantinya akan digunakan untuk membahas tentang pengelolaan Taman Nasional Baluran. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari informasi dari literatur. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, di mana data sekunder ini merupakan data pendukung yang bersumber dari literatur maupun referensi-referensi yang sudah ada. Nah, data sekunder ini berisikan informasi-informasi yang akan membahas tentang pengelolaan Taman Nasional Baluran. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk membuat laporan ini yaitu laptop dan handphone. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat laporan ini yaitu sumber referensi seperti jurnal, e-book, dan website yang membahas tentang Taman Nasional Baluran. Adapun langkah kerja yang digunakan untuk menyusun dan membuat laporan ini yaitu yang pertama, menentukan susunan penulisan laporan. Yang kedua, melakukan studi literatur. Yang ketiga, yaitu membaca sumber referensi. Yang keempat, menuliskan gagasan ke dalam sebuah laporan. Yang kelima, yaitu membuat kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kebijakan dan peraturan di Taman Nasional Baluran. Adapun kebijakan dan peraturan di Taman Nasional Baluran ini tercantum dalam undang-undang. Adapun undang-undang tersebut yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di mana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini memiliki tujuan. Adapun tujuan tersebut yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya mengenai pengertian Taman Nasional. Pengertian mengenai Taman Nasional ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di mana Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, serta rekreasi. Di mana Taman Nasional ini dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang sesuai dengan keperluannya. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasannya kehutanan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan, di mana pepohonan ini dalam persekutuan alam lingkungannya itu antara satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan penetapan zonasi Taman Nasional Baluran pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan 187 KPTS DJ 5/1999, di mana dijelaskan bahwasannya zonasi Taman Nasional Baluran ini dibagi menjadi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, dan zona rehabilitasi. Zona yang diperbolehkan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar itu hanya zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan ini terletak pada 4 tempat, yaitu Batangan, Bekol, Bama, dan Tanjung Lumut atau biasa disebut dengan Bilik. Namun hanya ada 3 yang baru dimanfaatkan secara intensif, yaitu Batangan, Bekol, dan Bama. Dalam melakukan kebijakan penetapan zonasi Taman Nasional Baluran ini terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya, di mana permasalahan tersebut berkaitan dengan masyarakat yang belum mengetahui mengenai batasan-batasan setiap zona yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran, sehingga kegiatan pemanfaatan yang dilakukan masyarakat itu tidak hanya pada zona pemanfaatan saja, namun bisa merambah ke zona lain. Dan permasalahan lainnya adalah pola pemanfaatan dan mekanisme yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, sehingga dalam hal ini masyarakat itu dianggap sebagai tekanan terhadap Taman Nasional Baluran.
karena dapat mengancam kelestarian sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, permasalahan ini terjadi karena pihak pengelola Taman Nasional Baluran itu sendiri seringkali menetapkan kebijakan yang lebih menekankan pada aspek-aspek perlindungan kawasan saja, sehingga kurang memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang dilarang memasuki kawasan yang tidak boleh memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di dalamnya, sedangkan masyarakat itu tidak memiliki pengetahuan tentang tata letak zonasi-zonasi yang tidak boleh dipakai atau tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan pengelola Taman Nasional Baluran, karena masyarakat sekitar ini sudah bergantung erat pada sumber daya alam yang ada di Taman Nasional Baluran. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan di Taman Nasional Baluran. Nah, terdapat 3 level permasalahan dalam manajemen konservasi yang membutuhkan integrasi interdisipliner, antara lain yaitu yang pertama, pertimbangan-pertimbangan biologi, di mana pertimbangan-pertimbangan biologi ini memposisikan kawasan konservasi sebagai proteksi proses-proses ekologi, suatu biota yang utuh atau sesuatu yang khusus atau subset biota tertentu. Nah, tujuan ini membutuhkan berbagai pertimbangan baik dari aspek lokasi, ukuran, bentuk geometri, hingga ancaman-ancaman yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan lahan di lahan sekitar kawasan. Yang kedua yaitu mengenai pertimbangan pengaruh-pengaruh antropologis, di mana sejauh mungkin manajemen kawasan konservasi ini tidak boleh mengganggu budaya lokal, tidak boleh menghalangi kegiatan pemanfaatan secara tradisional yang berkelanjutan oleh masyarakat setempat. Karena dukungan sosial dari masyarakat lokal terhadap kawasan konservasi ini akan secara signifikan membuka peluang berhasilnya manajemen kawasan konservasi. Yang ketiga yaitu manajemen konservasi ini perlu bekerja dalam kendala-kendala keterbatasan lahan. Adapun lahan dan produk-produknya itu merupakan sumber daya yang akan terus menjadi sumber daya terbatas bagi populasi manusia yang semakin terus bertambah. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan sistem zonasi di Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam hayati disertai dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Adapun beberapa daerah di Taman Nasional Baluran ini sering dikunjungi wisatawan dan masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata. Tempat-tempat tersebut antara lain Gua Jepang, Curah Tangis, Visitor Center, Candi Bang, Savana Samyang, Savana Bekol, Evergreen Forest Bekol, dan Pantai Bama. Adapun wilayah Taman Nasional Baluran ini berbatasan langsung dengan pemukiman warga, sehingga warga ini atau masyarakat ini menggunakan sumber daya alam dari kawasan nasional Baluran, seperti memanfaatkan kayu bakar, gadung, ules, buah asam, buah kemiri, biji akasia, rotan, bambu, madu, bahkan mengembala ternak. Nah, beberapa sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat ini bisa didapatkan secara musiman atau sepanjang tahun. Selain digunakan sebagai sumber daya alam dan ekowisata, Taman Nasional Baluran juga menentukan kawasan yang dilindungi, di mana kawasan Taman Nasional Baluran ini dibagi menjadi 6 kawasan, yaitu kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4, kawasan 5, dan kawasan 6. Kawasan 1 merupakan kawasan pelindungan atau hutan rimba yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali perlindungan hewan dan penelitian. Kawasan 2 merupakan kawasan taman nasional yang dikelola terutama untuk keseimbangan ekosistem dan rekreasi.
Kawasan 3 merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi spesies tertentu. Kawasan 4 merupakan kawasan yang mengizinkan campur tangan manusia dalam pengelolaan konservasi. Kawasan yang kelima yaitu kawasan yang dilindungi dan dikelola untuk konservasi dan rekreasi. Dan yang terakhir yaitu kawasan 6 merupakan kawasan yang dikelola untuk menyokong keberlanjutan suatu ekosistem alami. Selanjutnya mengenai status dan kepemilikan pengelolaan Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini dibentuk pada tanggal 6 Maret 1980, di mana perubahan dari marga satwa ini terjadi perubahan yang tadinya dari Suaka Marga Satwa menjadi Taman Nasional Baluran. Nah, setelah meresmikan diri menjadi Taman Nasional Baluran, yang tadinya pengelolaannya itu yang tadinya dikelola oleh instansi yang ada di atasnya, ditangani oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tingkat 2 pada tahun 1984, berganti di bawah Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian Alam dengan menunjuk Balai Taman Nasional Baluran sebagai unit pelaksanaan teknis, di mana Balai Taman Nasional Baluran ini ditunjuk sebagai pengelola Taman Nasional Baluran. Balai Taman Nasional ini merubah semua tata kelola yang tadinya merupakan hutan produktif diubah menjadi hutan konservasi. Nah, adapun kehadiran Taman Nasional Baluran ini membawa dampak yang signifikan, terutama dampak terhadap status tanah pemukiman transmigrasi lokal TNI Angkatan Darat Kodam Brawijaya di Desa Wonorejo, di mana Taman Nasional Baluran ini menganggap bahwa tanah seluas 57 hektar yang ditempati oleh para purnawirawan itu diklaim oleh Taman Nasional Baluran sebagai bagian dari kawasan konservasi. Adapun dasar hukum Taman Nasional Baluran ini menetapkan kawasan Translok TNI Angkatan Darat Kodam Brawijaya menjadi kawasan konservasi tercantum dalam satu proses verbal tata batas supletoir tanggal 24 Juni 1940 yang disahkan pada tahun 1941. Yang kedua yaitu surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria pada tanggal 15 Mei 1962 nomor SK 11/1962 tentang penunjukan Labuan Merak sebagai Suaka Marga Satwa Baluran. Yang ketiga yaitu peta lampiran berita acara tata batas Suaka Marga Satwa Baluran tanggal 27 Mei 1980. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Baluran. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di Taman Nasional Baluran. Yang pertama, ada Visitor Center. Nah, apa sih Visitor Center ini? Visitor Center merupakan salah satu tempat di mana kita akan mendapatkan informasi tentang Taman Nasional Baluran. Jadi, kalau di kampus misalnya seperti Pusda-Info gitu ya, seperti itu. Nah, di Visitor Center ini kita akan diberikan informasi baik itu tayangan VCD, foto-foto, offset spesimen satwa liar maupun keterangan langsung dari petugas Visitor Center. Nah, Visitor Center ini berada di areal kompleks kantor Batangan. Nah, yang kedua ada Menara Pengintai. Nah, Menara Pengintai ini merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungin kalau kita datang ke Taman Nasional Baluran. Jadi, Menara Pengintai ini terletak di Bukit Bekol dengan ketinggian kurang lebih 64 meter di atas permukaan laut, lumayan tinggi ya. Nah, di atas Menara Pengintai ini kita bisa melihat seluruh view Taman Nasional Baluran, mulai dari savana sampai ke hutan Gunung Baluran yang berada di
sebelah barat. Juga dapat terlihat di menara pengintai ini. Yang ketiga ada jalan. Nah, jalan akses utama Taman Nasional Baluran itu kan jalur Batangan, Bekol, dan Bama yang merupakan jalan aspal. Namun sekarang ini sudah ada beberapa titik yang mengalami kerusakan sehingga kurang nyaman ketika dilewati saat berkendara. Selain jalan aspal, di Taman Nasional Baluran juga ada jalan trail dan jalan setapak yang biasanya digunakan untuk patroli ataupun untuk keperluan lainnya. Nah, yang keempat ada mangrove trail. Nah, mangrove trail ini juga merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika kita berkunjung ke Taman Nasional Baluran. Jadi mangrove trail ini merupakan jalan yang membelah di sela-sela kawasan mangrove sehingga kita akan keluar di gazebo gitu menuju ke pantai. Yang kelima ada pesanggerahan. Nah, pesanggerahan itu apa sih pesanggerahan? Nah, pesanggerahan itu seperti penginapan. Nah, jadi jika kita berkunjung ke Taman Nasional Baluran tidak usah khawatir. Jika ingin menginap disediakan penginapan yang bernama pesanggerahan. Nah, di Taman Nasional Baluran ini sendiri pesanggerahannya itu ada dua tempat ya. Yang pertama itu di Bekol, yang kedua di Pantai Bama. Nah, untuk yang di Bekol ini mempunyai empat penginapan gitu. Yang pertama ada Savana Bekol. Savana Bekol ini kapasitasnya 2 orang, tarif per malamnya Rp100.000. Yang kedua ada Wisma Rusa. Wisma Rusa juga kapasitasnya 2 orang, tarifnya sama Rp100.000. Yang ketiga Wisma Merak. Kapasitas 2 orang, tarifnya Rp150.000. Dan yang keempat ada Wisma Benteng. Kapasitasnya itu 4 orang dengan tarif Rp400.000. Nah, sedangkan penginapan yang ada di Pantai Bama relatif lebih mahal ya, yaitu namanya Wisma Pilang. Kapasitas orang 2 orang, harganya itu Rp200.000. Nah, meskipun Wisma Pilang ini lebih mahal, ya sesuai lah ya, karena di Pantai Bama ini sendiri view-nya itu lebih bagus dan fasilitasnya juga lebih lengkap. Poin yang kedua yaitu pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan di Taman Nasional Baluran ini berbasis masyarakat. Apa sih maksudnya? Nah, jadi maksudnya itu pendekatan dan strategi hutan yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama di dalamnya. Contohnya, kita kan bisa bebas ya masuk ke Taman Nasional Baluran, maksudnya bisa mengunjungi gitu, dengan syarat membayar tiket gitu. Nah, meskipun kita tidak ikut langsung misalnya menanam pohon di sana, tapi dengan kita mengunjungi Taman Nasional Baluran, kemudian membeli tiket, nah hasil dari tiket itu sendiri yang akan digunakan untuk pengelolaan dan kepentingan konservasi di Taman Nasional Baluran. Nah, kekayaan alam Taman Nasional Baluran seperti keanekaragaman satwa liar yang menarik perhatian, pantai-pantai, gugusan batu karang, dan keindahan daratan lain sebagainya seperti savana memberikan daya tarik tersendiri sehingga kawasan ini banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara gitu ya. Akan tetapi perlu diterapkan kebijakan pengelolaan yang tepat dengan memperhatikan kaidah-kaidah fungsi pokok kawasan konservasi. Maka dari itu, pengembangan pariwisata alam merupakan salah satu kebijakan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melibatkan masyarakat dengan kaidah-kaidah konservasi berdasarkan peraturan undang-undang. Nah, pihak Taman Nasional Baluran mempunyai tujuan untuk pengembangan pariwisata alam, yaitu untuk terwujudnya pengembangan pariwisata alam yang berasaskan manfaat dan lestari, terwujudnya pengembangan pariwisata alam yang optimal di darat maupun di perairan, serta meningkatnya pengembangan pariwisata alam secara terkendali untuk kepentingan pembangunan dan melibatkan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Baluran. Nah, poin yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam. Fakta yang menarik ya, sumber daya manusia maksudnya, mohon maaf ya, pengelolaan sumber daya manusia. Nah, fakta yang menarik di sini tuh ternyata
eh, perlu kita ketahui kan bahwa Taman Nasional Baluran ini memiliki luas kawasan konservasi secara keseluruhan itu 25.000 hektar. Sangat luas sekali ya, 25.000 hektar. Akan tetapi tenaga pengaman yang aktif itu hanya berjumlah 31 orang. Tentu sangat tidak seimbang dengan luas kawasan Taman Nasional Baluran yang memiliki luas 25.000 hektar. Nah, dengan jumlah tenaga pengaman yang berjumlah 31 orang, tentu tidak bisa mengontrol aktivitas masyarakat yang masuk ke Taman Nasional Baluran, seperti misalnya pemburuan liar, penebangan pohon, pembakaran lahan untuk kepentingan pertanian yang sudah sering terjadi di Taman Nasional Baluran ini. Nah, sedangkan untuk petugas yang lain itu tuh masih lebih terfokus di bagian administrasi seperti di kantor balai, kemudian di resort untuk keperluan administrasi pengelolaan. Nah, keterbatasan sumber daya manusia berupa sumber daya manusia dan intensif dapat dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Nah, ketersediaan sumber daya manusia pengelola sangat ditentukan oleh anggaran belanja. Jadi kenapa jumlahnya sedikit, ini juga ditentukan oleh anggaran belanja Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu, jika ingin menambah petugas keamanan yang mengelola Taman Nasional Baluran, tentu anggarannya pun harus dinaikkan gitu. Adapun melibatkan masyarakat yang dipekerjakan secara kontrak, tapi untuk pegawai tetap itu masih kurang ya. Nah, yang keempat, pengunjung. Nah, bagaimana sih caranya kalau kita ingin mengunjungi Taman Nasional Baluran? Tentu ada tiket masuknya ya teman-teman. Jadi jika kita datang ke Taman Nasional Baluran di hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat, untuk umum yaitu Rp15.000 tarif tiket masuknya, untuk pelajar atau mahasiswa Rp8.000, mancanegara Rp150.000, roda 2 Rp5.000, roda 4 Rp10.000, minibus atau truk Rp50.000. Tapi tenang ya, kalau kita datang rombongan misalnya mahasiswa atau anak sekolah untuk kegiatan penelitian ataupun kegiatan lainnya akan mendapatkan potongan tersendiri gitu. Nah, sedangkan di hari libur itu untuk umum Rp17.500, pelajar atau mahasiswa Rp9.500, mancanegara Rp225.000, roda 2 Rp7.500, roda 4 Rp15.000, minibus atau truk Rp75.000. Jadi di hari libur ini relatif lebih mahal ya daripada di hari kerja gitu. Nah, pengunjung Taman Nasional Baluran sendiri yang paling banyak itu dari kalangan mahasiswa ataupun pelajar dengan tujuan penelitian atau belajar gitu, untuk mengeksplor kekayaan yang ada di Taman Nasional Baluran, karena banyak sekali ya kekayaan flora dan fauna yang bisa diangkat sebagai bahan penelitian. Nah, pada umumnya pengunjung yang datang dengan maksud penelitian ini tentu kan tidak mungkin satu hari, dan mereka pasti akan menginap dengan menggunakan fasilitas yang ada di dalam kawasan. Nah, berkaitan dengan pengunjung, tentu ada saat-saat di mana kenaikan pengunjung dan penurunan pengunjung di kawasan Taman Nasional Baluran. Hal ini terjadi di tahun 2000 sampai di tahun 2005. Di mana di tahun 2001 ke tahun 2002 sampai ke tahun 2003 menunjukkan penurunan kunjungan wisatawan. Hal ini dikarenakan perekonomian di Indonesia yang menurun dan sedang kritis saat itu. Nah, sehingga berpengaruh. Selanjutnya ada permasalahan yang terdapat di Taman Nasional Baluran. Yang pertama ada ancaman terhadap merak hijau Jawa. Jadi, merak hijau Jawa merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi di Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 66 garing KP
PTS UM 2/1973 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Jadi permasalahan yang sangat mengancam terhadap populasi merak hijau Jawa antara lain tingginya perubahan terhadap merak, yaitu yang sering diburu adalah berupa telur, bulu, serta dari individunya itu sendiri. Jadi merak hijau terjadi perusakan habitat, yaitu penyempitan dan konservasi habitat. Keberadaan merak hijau di Jawa, merak hijau Jawa di Taman Nasional Baluran menarik masyarakat sekitar untuk mengeksploitasi satwa tersebut sebagai sumber penghasilan. Nah, yang kedua ada permasalahan sistem zonasi di Taman Nasional Baluran. Jadi permasalahan lainnya yaitu berupa pola pemanfaatan, cara, dan mekanisme yang tidak sesuai dengan petunjuk teknik yang sudah ada. Jadi hal ini menyebabkan masyarakat dianggap sebagai tekanan terhadap Taman Nasional itu sendiri karena masyarakat tersebut dapat mengancam kelestarian sumber daya alam yang ada di dalam Taman Nasional Baluran tersebut. Nah, yang ketiga ada permasalahan keterancaman keanekaragaman hayati di Taman Nasional Baluran. Jadi, kegiatan pelestarian Taman Nasional Baluran meliputi upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, yaitu baik berupa flora, fauna, maupun ekosistemnya itu sendiri. Jadi salah satu kegiatan prioritasnya adalah menjaga kelestarian ekosistem savana, yaitu ada yang beranggapan juga bahwa api sebagai salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas dan padang rumput mempunyai peran yang menguntungkan dan merugikan. Nah, kebakaran di Taman Nasional Baluran dapat terjadi secara alami ataupun sengaja dilakukan, yaitu oleh masyarakat dengan berbagai tujuan, antara lain untuk membuka lading, menggiring ternak, mengalihkan perhatian petugas, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada invasi tanaman eksotik Nilotica terhadap savana di Taman Nasional Baluran. Jadi, invasi tanaman Nilotica mengakibatkan penurunan luas savana sehingga mengakibatkan perubahan komposisinya. Jadi struktur dan produktivitas rumput pakan satwa serta penurunan daya dukung satwa terhadap penyediaan pakan bagi satwa. Jadi hal ini berpengaruh terhadap dinamika populasi dan pola perilaku yang hidupnya membutuhkan savana. Jadi khususnya itu bagi hewan banteng dan rusa. Nah, pertumbuhan Nilotica yang cepat disebabkan sifat biologi tanaman tersebut yang tahan api dan tahan akan kekeringan serta cepatnya penyebaran biji. Jadi hal ini menunjukkan tingginya tingkat penyebaran biji Nilotica oleh satwa mamalia. Jadi selain itu juga penyebaran biji dapat pula melalui injakan kaki satwa terhadap biji-biji yang jatuh. Nah, upaya penanggulangan invasi Nilotica telah banyak dilakukan, baik dengan cara mekanis maupun kimianya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada peningkatan intensitas pengembalaan liar oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional Baluran. Nah, jadi meningkatnya intensitas pengembalaan liar oleh masyarakat di kawasan Taman Nasional Baluran ini. Nah, kegiatan ini banyak ditemukan terutama di kawasan Taman Nasional bagian utaranya. Jadi pengembalaan ini telah dilakukan masyarakat secara turun-temurun dan dari waktu ke waktu jumlah ternak yang digembalakan semakin banyak dan setiap harinya ditemukan kurang lebih 1.600 ekor sapi dan kurang lebih 400 ekor domba atau kambing yang digembala secara liar di kawasan Baluran bagian utara oleh masyarakat. Padahal daya dukung savana diduga di bawah jumlah ternak yang digembalakan, sehingga
terjadi overgrazing area yang keras dan mengancam kelestarian ekosistem savana tersebut. Banyak usaha yang telah dilakukan dalam mencegah masuknya pengembalaan liar di kawasan Taman Nasional Baluran, yaitu dengan cara penyuluhan, pemberian bibit, pakan ternak untuk dibudidayakan dan lain-lainnya, tetapi hasilnya masih saja signifikan. Nah, selanjutnya ada dampak ekosistem sosial dan budaya. Nah, Taman Nasional Baluran berdekatan dengan 5 desa dari 2 kecamatan dan kabupaten yang berbeda, antara lain Desa Wonorejo, Desa Sumberwaru, Desa Sumber Anyar yang terletak di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Nah, sedangkan 2 desa lainnya yaitu Desa Bajulmati dan Desa Watukebo yang terletak di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Nah, jadi tingkat pendidikan masyarakat dari 5 desa ini, dari 5 desa yang ada di Taman Nasional Baluran umumnya masih tergolong rendah. Jadi sebagian besar tingkat pendidikan yang mereka miliki hanya mencapai SD saja. Jadi tingkatan pendidikan yang rendah dapat mencerminkan tingkat kesadaran yang rendah terhadap kelestarian alam, sehingga yang lebih diutamakan adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dalam keseharian mereka. Nah, jadi masyarakat di 5 desa penyangga Taman Nasional Baluran sebagian besar bergerak pada sektor yaitu berupa pertanian dan perkebunan, yaitu sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan yang lainnya adalah karyawan, pedagang, peternak, pengembala, tukang, nelayan, dan pensiunan. Jadi dalam sektor pertanian jumlah buruh tani yang tidak memiliki lahan cukup tinggi. Jadi di samping itu juga pertanian jumlah buruh tani yang tidak memiliki lahan cukup tinggi. Jadi di samping itu pertanian juga dilaksanakan pada lahan kering dan bergantung pada musim serta kondisi pengairan. Seperti telah diuraikan di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat ketergantungan masyarakat desa sekitar kawasan Taman Nasional Baluran, yaitu daerah yang kering, yang terbatasnya lahan pertanian, yaitu seperti perkebunan dan peternakan. Jadi lahan pertanian yang kurang produktif karena bergantung pada musim dan pengairan, sehingga tidak muncul secara produktif. Jadi pemilikan lahan pertanian per keluarga yang kecil, bahkan tidak sedikit keluarga yang tidak memiliki lahan sama sekali. Nah, faktor-faktor di atas dapat menimbulkan kurangnya kesadaran atau minat masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Baluran. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran dari kelompok kami adalah yaitu kesimpulannya adalah Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, dan Wongsorejo, Banyuwangi sebelah utara Jawa Timur, Indonesia. Nah, letak Taman Nasional Baluran juga sangat strategis karena berada di jalur pantura yang dimana pasti dilewati oleh para wisatawan yang akan pergi ke Banyuwangi menuju Bali. Nah, di dalamnya Baluran memiliki berbagai macam flora, fauna, dan ekosistem. Memiliki beragam manfaat, baik manfaat bersifat tangible maupun manfaat yang bersifat intangible. Nah, yaitu berupa produksi jasa lingkungan seperti udara bersih dan pemandangan alam. Nah, kegiatan pelestarian Taman Nasional Baluran meliputi upaya mempertahankan keanekaragaman hayati baik flora, fauna maupun ekosistemnya. Salah satu kegiatan prioritas adalah menjaga kelestarian ekosistem savana. Savana
Taman Nasional Baluran pada mulanya termasuk ke dalam padang rumput alami yang diduga merupakan klimaks karena api. Nah, meningkatnya intensitas pengembalaan liar oleh masyarakat sekitar kawasan. Kegiatan ini banyak ditemukan terutama di kawasan Taman Nasional bagian utara. Nah, dan banyak usaha yang telah dilakukan dalam mencegah masuknya pengembalaan liar di kawasan, yaitu dengan penyuluhan, pemberian bibit rumput, pakan ternak untuk dibudidayakan dan lain-lainnya. Nah, adapun saran dari kelompok kami yaitu perlu adanya perancangan strategi untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu terkait masyarakat, sehingga tidak mengundang masyarakat untuk mengambil kekayaan sumber daya alam untuk dimanfaatkan potensinya dalam mencukupi kebutuhan mereka, karena Taman Nasional Baluran memiliki beberapa objek dan daya tarik wisata alam yang cukup beragam, yaitu terdiri dari kombinasi berbagai bentang alam, mulai dari ekosistem laut hingga pegunungan, savana, dan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan, yaitu perlu pencegahan atas semua itu agar tidak semakin berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar Taman Nasional Baluran.